Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Saya kira percaya Tuhan, firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Untuk itu saudara harus sering-sering dengar firman Tuhan. Harus sering-sering dengar kebenarannya saudara. Untuk apa? Supaya iman kita dikuatkan. Ya, kita bersyukur kita masuk di dalam minggu pertama di bulan Agustus. Ya, biasanya kalau bulan Agustus itu identik dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saudara mungkin sepanjang bulan saudara akan banyak dengar tentang kemerdekaan lah, kemenangan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita saudara, kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, melalui karya salib yang sudah Dia kerjakan untuk saudara dan saya. Nah untuk itu saudara, penting sekali kita mempertahankan kemenangan itu. Mempertahankan kemerdekaan itu. Saya selalu mengatakan, pasti mempertahankan akan terasa lebih sulit daripada merebut, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau yang namanya merebut, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada under pressure ya. Cuman sekedar ya udah menang, kalah, gitu ya. Tetapi kalau mempertahankan, kan awalnya sudah menang, saudara. Pasti ada under pressure, ada tekanan. Waduh, saya tetap harus mengalami kemenangan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kebetulan di daerah rumah kami itu ada perayaan ulang tahun Republik Indonesia, ya. Jadi memang perayaannya belum saudara, tetapi sudah mulai itu olahraga mulai dipertandingkan. Ya, jadi istri saya main voli, saya main badminton, saudara kasih Tuhan. Nah anak saya juga main badminton. Jadi yang kecil itu main badminton, saudara. Kenapa? Karena di RT kami nggak ada teman daripada yang jadi temennya dia, saudara. Kan itu double ya. Gak ada, jadi hanya wanita. Saya bilang, bisa wanita? Bisa, namanya ganda campuran. Kata. Oh gitu ya, oke. Ya saya tanya anak saya, kamu bisa? Bisa papi, tapi papi ajarin dulu. Ya kebetulan saya ya bisa-bisa sedikit lah saudara ya. Akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia deg-degan katanya gitu. Papi latihan dong, dia begitu semangat saudara. Saya pulang dari pelayanan, kadang-kadang saya pulang dari kantor, kadang-kadang dia selalu bilang begini, papi ayo kita latihan. Wih ini luar biasa semangatnya nih saudara. Ya singkat cerita minggu lalu saudara ya dia bertanding lah. Ya dia bertanding. Nah puji Tuhan saudara lawan-lawan dilewati sampai ke final. Waduh. Nah di finalnya agak berat saudara. Karena lawannya itu adalah anak klub badminton. Waduh ya kan. Dari mana saya tahu? Ketika serven pertama kali. Ya anak saya sudah siap saudara. Dia kasih bola long belakang.
Wah, udah ketahuan, ini udah tahulah gitu ya. Dia gunakan kelemahan anak saya. Karena memang anak saya bukan orang klub saudara kasih Tuhan. Tetapi saya bersyukur saudara kasih oleh Tuhan, sekalipun dia juara 2, paling enggak saudara nilainya enggak jeblok-jeblok amat lah saudara. Ya. Nilainya enggak jeblok-jeblok amat gitu ya. Lawannya jago-jago tapi bisa 25-20 saudara. Ya, karena kebetulan angka 25 itu menjadi angka kemenangan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kena percaya kita senang mengalami yang namanya kemenangan. Tapi tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya peperangan, perjuangan, tenang saudara. Pasti ada kemenangan bagi orang-orang yang terus berjuang di dalam Tuhan. Ya, makanya tadi malam juga saudara kasih Tuhan, dia sampai terus tanya, "Papi, masih ada pertandingan lagi enggak?" Jadi semangat banget. Saya bilang, "Enggak ada, adanya tahun depan." Ya kan? Jadi tahun depan dia sudah bilang, "Papi masukin aku ke klub supaya aku bisa main badminton," katanya. Ya sudah, oke lah, puji Tuhan saudara. Nah, saudara, itu adalah ekspresi kita dalam beberapa waktu ini. Kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang itu saudara. Tapi saya kena percaya setiap kita pasti ingin mengalami kemenangan dalam hidup. Betul nggak? Jangankan kita, Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya ngalamin kemenangan. Betul nggak sih saudara? Ya, karena saya kira percaya ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi ikut Tuhan itu harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Apa bedanya orang Farisi, ahli Saduki, ahli-ahli Taurat, saudaraku yang mereka cuma tahu, tapi belum mengalami, saudara. Tapi saya berdoa, saya berharap kita semua di tempat ini bukan saja mengalami, tapi juga tahu. Sehingga walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap kuat. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema tegar di masa sukar. Ya, katakan sama-sama 2, 3 ya. Tegar di masa sukar. Kalau kita tegar, maka saya akan percaya bukan saja kita tegar, tapi kita juga bisa mekar. Betul enggak? Ya, selain kita tegar di masa sukar, kalau kita terus bertahan, maka kita bisa mekar. Ya. Nah saudara, saya kena percaya kalau ditanya satu-satu di tempat ini, definisikanlah masa sukar menurut Bapak Ibu Saudara. Maka saya kena percaya jawabannya beragam. Ada orang gak punya duit dibilang masa sukar. Tapi ada orang ya fine-fine aja gak punya duit. Ada orang bilang gak makan hari ini tuh masa sukar. Tapi ada sebagian orang bilang, itu mah bukan masa sukar. Ya, saudara, tapi saya kena percaya walaupun kita punya berbeda pendapat tentang masa sukar, tetapi kita punya satu kesatuan, yaitu kita gak pengen berada di dalam masa sukar. Betul gak? Ya, kita gak pengen berada di dalam masa-masa yang sukar. Namun saudara, tidak bisa kita hindari bahwa selama kita hidup, tidak mungkin kita lepas dari yang namanya masa sukar atau pergumulan. Gak mungkin saudara. Dalam mengiring Tuhan. Karena dalam mengiring Tuhan saudara, bukan saja berkat yang kita terima, tapi kadangkala saudara, jalan untuk menuju berkat itu, hal yang kadang-kadang kita gak suka. Betul ya? Kita rindu mengalami mukjizat, kita rindu mengalami pertolongan Tuhan. Semua kita rindu. Tapi gak mungkin kita mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan kalau kita tidak mengalami hal-hal yang sepertinya gak enak kita rasakan. Nah untuk itu saudara, kita akan belajar hari ini tentang tegar di masa sukar. Dalam Yohanes, belum ada di sana ya, dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dikatakan begini saudara, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, karena di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini perkataan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dikatakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kenapa dikatakan damai sejahtera? Karena sulit bagi kita untuk tetap damai ketika situasinya kita dalam penganiayaan. Nah aniaya saudara, di dalam kata ini ada dua pengertian. Aniaya yang pertama itu bisa disebabkan oleh karena pengiringan kita akan Tuhan. Contoh, kan pasti saudara ada bedanya antara kita sama orang yang tidak percaya. Kalau kita saudara disakiti, Alkitab berkata apa?
ditekuni. Kalau di sana disakiti, balas. Kalau di sini ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau di sana ditampar pipi kiri, tampar 20 kali katanya gitu. Kasih kaki kanan. Kalau di sini mengucap syukurlah senantiasa dalam segala. Kalau di sana boro-boro. Kadang-kadang ditraktir orang aja, ya makannya cuma begini. Udah syukur di traktir. Saudara, saya kan yang percaya, saudara, ada nilai-nilai, ada value yang berbeda. Kadang-kala kalau Tuhan bilang, ampuni Tuhan, gimana? Dia udah nyakitin saya 3 kali Tuhan. Lah orang dunia aja ngerti, saudara. 3 kali engkau sakiti hati ini masih kumaafkan. Lagu kan? Itu orang dunia, saudara. Tapi bagi anak Tuhan 7 kali 77 kali, saudara. Artinya apa, saudara? Setiap kali, setiap waktu kita harus belajar mengampuni orang. Berat gak, saudara? Berat gak? Merasa teraniaya gak hatinya? Oh iya, Tuhan gak tahu siapa gua Tuhan. Dia kurang ajar. Sepertinya teraniaya hatinya, saudara. Apalagi, saudara, misalnya kita tetap bertekun di dalam tangan Tuhan, bertekun di dalam kehendak Tuhan. Tapi kenapa orang-orang di luar sana, Tuhan, diberkati banget? Misalnya, ya kan? Akhirnya kita mulai kompromi. Udahlah gak apa-apa ya Tuhan ya. Bohong-bohong kecil gak apa-apa ya Tuhan ya. Jadi saudaraku ya Tuhan, saya kena percaya. Sepertinya kita teraniaya. Kenapa? Karena perbedaan nilai. Makanya jelas Roma pasal 12 dikatakan, saudaraku yang Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu jelas. Saudara. Kenapa? Karena dunia ini punya value, punya nilai. Dan itu bertentangan kadang-kadang dengan nilai kebenaran. Nah, tidak sedikit. Itu membuat kita teraniaya. Ya, kalau kita sekarang mah enak, saudara. Ibadah mah nyaman ya. Nyaman kan, saudara, di tempat ini kan? Dingin. Bilang samping kanan kiri dingin kan gitu. Ya kan, nyaman kan? Kalau saya emang begini, saudara ya. Nggak khotbah, nggak makan, pasti keringatan terus, saudaraku yang Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang Tuhan, saya mau katakan di tempat ini nyaman. Tapi orang-orang dulu, pada waktu itu, Yesus tahu, suatu saat nanti aku akan pergi ke sorga nih. Dan orang-orang ini nih, murid-muridku ini, akan mengalami aniaya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Biarlah damai sejahtera ada padamu. Dalam dunia engkau akan menderita aniaya. Baru lahir aja kita udah tahu, saudara. Hal pertama yang kita lakukan ketika baru lahir ngapain, saudara? Betul nggak? Hari di tempat ini langsung, haleluya, haleluya. Nggak ada, saudara. Pasti kita nangis. Nah kalau udah mau pergi, misalnya udah mau pergi ke sorga, saudara. Pasti kita, tenang. Karena udah tahu, saudara. Ya, tempat yang akan kita tuju. Rumah Bapa yang kekal. Pertama-tama udah identik nangis. Kalau ilmu kedokteran kan wajar Pak kalau nangis, itu artinya tandanya anaknya sehat. Jadi kerohanian kita pun begitu, saudara. Kalau kadang-kadang kita nangis, sehat. Pengirian kita akan Tuhan, ada perubahan value, ada perubahan nilai, ada perubahan sudut pandang yang terkadang tidak bisa diterima oleh dunia. Nah itu penganiayaan buat kita. Yang kedua, saudara, bukan saja penganiayaan kita akan Tuhan, tapi yang kedua penganiayaan karena kita punya masalah atau pergumulan. Kita punya masalah atau pergumulan, saudara kasih Tuhan. Nah kadang-kadang pergumulan itu membuat kita sepertinya teraniaya. Betul nggak, saudara? Tuhan kayaknya belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain. Masalah yang satu udah belum selesai, masalah yang lain datang, teman-temannya juga dibawa jadi sumber segala masalah datang. Gimana Tuhan? Kadang-kadang kita teraniaya. Makanya ada lagunya kan, saudara. Dek, coba minta Gede. Nah, kadang-kadang saya suka nyanyi, saudara ya. Sekedar info nih, saudara. Kemarin ada perlombaan grup band di salah satu gereja yang diadakan, saudara. Nah kebetulan 15 tahun yang lalu saya pernah menang.
bersama dengan band saya. Nah, singkat cerita, gembalanya bilang, Pak Nixon, ngeband lagi ya. Saya bilang, Pak, usia sudah tidak muda lagi. Kan malu saudara, betul nggak? Yang lain pada muda, ya kan? Tiba-tiba kita ikut band. Lalu dia bilang gini, Pak Nixon tenang aja. Pertama, tidak ada batasan usia. Oke. Pak Gembala, saya bilang gitu. Iya, sekarang cari yang kedua, Pak. Cari adakah orang yang paling tua, lebih daripada umur saya. Dicari saudara. Oh ada Pak Nixon, ada. Di beberapa gereja ada yang mengutus. Oh ya sudah. Saudara, singkat cerita, kami persiapan. Ya. Kami persiapan, ada satu lagu wajib. Wajibnya itu adalah Sejak Yesus di Hatiku. Mungkin saudara tahu ya lagu itu. Sejak Yesus di Hatiku. Nah yang kedua saudara, lagu bebas. Entah kenapa tahun 2022 saya pernah ngarang lagu saudara. Tapi cuman sampai di refnya doang. Ya, masa pandemi mengajarkan saya sesuatu saudara. Nah saudara, singkat cerita, saya bergumul untuk awalnya. Kan gak mungkin lagu refnya doang. Awalnya nyari bergumul. Nah saudara, 2 tahun saya bergumul, Tuhan, apa ya awalnya ya. Tiba-tiba waktu mau lomba, Tuhan kasih hikmat, lagi nyetir motor saudara. Di motor lagi pakai helm, tiba-tiba berhenti saudara, langsung ambil handphone, langsung saya rekam. Saudara, pada waktu kemarin nih fresh, ya kan, kemarin tiba-tiba kita nyanyi saudara. Terus yang jadi juri Bapak Frankie Kuncoro, Hari Anggoman saudara ya, kita tahu ya. Nah singkat cerita saudara, lagu kami menang. Kenapa? Karena tidak semua lagu ternyata punya ciptaan sendiri. Mereka lagunya, lagunya ya bingar-bingar lah gitu ya. Namanya juga anak muda saudara. Saya gak menyalahkan gitu kan. Kalau saya mungkin udah agak capek lagi dengar begitu. Jadi yang slow-slow aja. Tapi puji Tuhan saudara, kami ngalamin kemenangan di situ ya. Lagunya nanti deh kapan-kapan kita nyanyiin ya saudara ya. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita tidak mudah. Saya ngalamin 2020 sampai 2022 itu tidak mudah. Tapi Tuhan menunjukkan hal yang luar biasa. Ya, saya bisa tahun 2021 bangun rumah saudara. Di saat situasi pandemi COVID. Bayangin, pandemi. Orang bilang, Nixon kurang kerjaan lo bro. Ya, bangun rumah itu nanti setelah pandemi. Kan sekarang mahal-mahal. Saya cuma bilang, kalau emang ada rezekinya yang mahal pasti bisa. Tapi kalau nggak ada rezekinya yang murah pasti mahal. Ya akhirnya saudara cuma berdoa, Tuhan tolong. Ya puji Tuhan selesai. Tapi saudaraku yang isi Tuhan, saya akan percaya beban berat pergumulan. Itu kan ada lagunya ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Udah deh, nanti nyanyi lagi di hari Jumat saudara. Ada praise and worship. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, pada waktu kita ngalamin masalah, pada waktu kita ngalamin pergumulan, sepertinya kita sedang dianiaya. Itu adalah masa sukar. Nah hari ini kita akan belajar dari satu wanita. Ini bukan kebaktian wanita. Tapi kita akan belajar dari wanita yang namanya memang tidak tertulis. Tapi saya bersyukur saudara. Kisahnya sangat memberikan inspirasi buat kita. Next dikatakan begini saudara, yang kasih Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27 dikatakan begini saudara. Next. Belum bisa? Oke. Saya baca di sini ya. 27 berkata begini saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan
menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saya mau katakan bicara tentang masa sukar, setiap kita punya perbedaan persepsi tentang masa sukar. Tapi kita punya satu kesamaan, kita nggak suka berada di dalam masa sukar. Kalau kita belajar dari wanita ini, saudara, wanita ini sedang ada di dalam masa sukar. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25, di sana dikatakan sudah 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Atau dengan kata lain, sudah 12 tahun lamanya dia sakit. Yang kedua, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi bukan saja 12 tahun, uangnya sudah habis. Bukan makin sehat, malah makin buruk. Memang yang keempat tidak tertulis, saudara. Tapi yang keempat, orang yang punya penyakit begini, saudara, dia pasti akan dijauhi dari masyarakat. Kenapa? Karena kalau 12 tahun lamanya menderita pendarahan, itu bisa dikatakan sakitnya sakit yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, siapapun yang bersentuhan dengan wanita ini, dia akan menjadi najis. Makanya saya mau katakan, saudara puji Tuhan, mungkin sudah. Yang pertama 12 tahun, yang kedua apa, saudara? Uangnya sudah habis. Yang ketiga apa? Bukan sehat malah makin sakit. Yang keempat, dijauhi dari masyarakat. Kan kalau ada pepatah bilang, saudara, sudah jatuh, ketimpa tangga. Itu berdua, saudara. Yang ketiga apa biasanya? Ya. Hah? Kesenggol baja. Ya nggak apa-apa, saudara. Yang keempat apa? Keempat apa? Ya. Saya kira percaya, saudara, isi Tuhan. Wanita ini sedang ada di dalam masa-masa yang sukar. Tapi yang luar biasa, saudara, ending daripada wanita ini. Bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata bagi wanita ini. Kalau seandainya itu kita, saudara, udah 12 tahun, aduh kayaknya udah gak ada pengharapan. Uang udah habis, makin sakit. Udahlah Tuhan, ambillah nyawaku ini. Mungkin doanya udah begitu, saudara. Tapi kita akan belajar dari wanita ini. Sekalipun dia ada di dalam masa-masa yang sukar, sekalipun dia ada di dalam masa-masa yang sulit, dia mengalami mujizat Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan senang sekali melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan senang sekali mau menolong setiap kita. Tapi tentunya apa yang membuat wanita ini akhirnya ditolong oleh Tuhan? Dikatakan begini ayat 27. Dia sudah mendengar. Katakan sama-sama, mendengar. Jadi hal yang pertama, saudara, mungkin bisa di next. Next lagi. Oke, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Agar kita tetap bisa tegar di masa sukar, bahkan kita bisa mekar dan mengalami kemenangan, saudara. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Karena yang kita dengar itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Di sini ada ibadah profesional, yaitu setiap hari Kamis, saudara. Ya, dalam dunia kerja rasanya udah nggak asing lagi tentang motivasi, betul nggak? Dimotivasi, ya. Kerjaannya mau misalnya karyawannya mau bekerja dengan baik, dimotivasi. Bahkan ada sebuah mengatakan say something to yourself, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu ganteng, kamu ganteng, kamu ganteng. Ya gitulah, saudara. Ya jadi dimotivasi. Tapi sebenarnya, saudara, itu bukanlah apa yang kita ucap, tetapi apa yang kita dengar. Wanita ini, saudara, mendengar berita tentang Yesus. Dan saya mau katakan, saudara, mungkin dia bukan sekali mendengar, tapi dia terus-menerus mendengar berita-berita tentang Yesus. Ada satu pribadi yang sanggup menolong, ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan, namanya Yesus. Nah, waktu Yesus datang ke kota wanita ini, saudara, wanita ini dengar, ada di mana dia? Ada di mana dia? Imannya tidak mungkin muncul kalau dia tidak pernah mendengar berita tentang Yesus.
Saudara, agar kita tetap bisa tegar, bisa mengalami kemenangan di dalam masa-masa sukar yang mungkin saat ini sedang kita alami. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Biarlah hari-hari ini kita terus mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya mungkin saudara menatap saya berkata begini, tapi Pak, kita kan gak setiap hari pergi ke gereja, bagaimana mendengarnya? Ya dibaca aja saudara. Ya, jadi kadang-kadang Alkitab itu dibaca. Karena kalau dibaca saudara, sedikit kemungkinan untuk tidur. Betul gak sih? Kalau dalam hati saudara, mulai bacanya sih jam 9 saudara. Akhir bacanya jam 5 Pak? Ya, tidur. Tapi kita baca. Supaya telinga kita mendengar. Roma 10 ayat 17 juga sudah mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Untuk itu pilih hal-hal yang akan kita dengar. Jangan gosip, hal-hal yang menakutkan, tapi dengarlah kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jangan lihat YouTube, lihat isu-isu yang menakutkan, udah buka aja YouTube gereja kita saudara. Betul gak? Tinggal pencet satu-satu, terserah saudara mau pilih yang mana. Ya, tapi jangan lupa saudara pilih, kalau ada link persembahan, kasih persembahannya saudara. Amin. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita sering dengar firman Tuhan, sejak saat itulah saudara, iman kita akan dikuatkan. Wanita ini saudara, tidak mengeluh. Alkitab dikatakan dia tidak mengeluh, dia tidak hilang harapan, tapi dia terus-menerus mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kedua saudara, bukan saja hati-hati dengan apa yang kita dengar, tapi juga lakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, ini maksudnya nih apa nih? Nah saudaraku yang kasih Tuhan tadi kan sudah katakan saudara. Ya, yang keempat, masa sukar yang keempat adalah mungkin dia dijauhi oleh orang-orang di sekitar. Dan kalau 12 tahun lamanya sakit pendarahan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara kondisinya bagaimana tuh? Lemah. Untuk berdiri aja mungkin susah. Betul nggak? Ya, untuk berdiri aja susah. Bahkan Alkitab mengatakan saudara, nggak ada temen atau bestinya yang nganterin dia. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang nganterin dia. Tapi yang tidak biasa yang dia lakukan adalah kata mendekat. Ya, di sana dikatakan tadi ayat yang ke-27 tadi ya saudara. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, bukan saja mendengar tapi mendekat. Dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa saudara. Bayangkan untuk keluar dari rumah, mungkin dia terpapah, dia lemah, dia terbata-bata. Betul nggak untuk sampai kepada Yesus? Yang kedua yang dia harus hadapi adalah orang-orang di sekitar. Bisa saja waktu dia keluar, ngapain kamu? Sana, mau pulang. Tapi di situ saya dapat hikmat Tuhan, saudara. Kadang-kadang kelemahan tubuhnya dia itu bisa membawa dia makin dekat sama Tuhan. Coba ya saudara, dia nggak penyakitan kayak begitu saudara. Mungkin untuk dapat kepada Yesus susah. Kenapa? Karena banyak orang pada waktu itu yang ikutin Yesus. Tapi oleh karena keterbatasannya, nggak perlu menyinggung. Sama kayaknya saudara kalau saudara bawa air panas gitu ya, mau lewat saudara bawa air panas, pasti dengan sendirinya orang akan berikan jalan kan? Air panas, semua nyingkir. Betul nggak? Takut kena air panas. Tapi dia orang pada nyingkir saudara, takut jadi najis oleh karena bersentuhan dengan wanita ini. Hal yang tidak biasa. Dia keluar dari rumahnya. Dia sampai kepada Yesus. Saudara jujur, waktu kita ada dalam masa-masa sukar, nyembah Tuhan tuh gampang atau mudah? Waktu kita dalam masa sukar, nyembah Tuhan tuh gampang atau mudah? Sama Pak. Gampang atau sulit? Sulit. Betul gak? Waktu dangadong hepeng untuk tetap ikut setia, ikut Tuhan, gampang atau sulit? Oh di sini emang luar biasa semua ya. Saya yakin dan percaya sulit bagi kita saudara. Untuk baca Alkitab kadang-kadang sulit bagi kita. Tapi lakukanlah sesuatu yang tidak biasa. Sekalipun kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan saudara. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap datang beribadah. Aku akan tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku akan tetap berdoa. Aku akan tetap mengucap syukur.
Yang tidak biasa, Pak saya nggak biasa puasa Pak. Kenapa? Kalau puasa, asam lambung, asam urat, asam urat, asam folat udah naik Pak semua. Semua asam-asaman lah. Yang tidak biasa apa saudara? Ayo belajar untuk berpuasa. Apalagi saudara, Pak saya nggak biasa Pak doa tengah malam Pak. Ayo, itu mungkin sesuatu yang nggak biasa. Nggak usah tengah malam deh, pagi-pagi. Jam 5 pagi di saat orang lagi masih sleeping beauty, saudara bangun, saudara berdoa. Sesuatu yang tidak biasa. Waktu wanita ini melakukan sesuatu yang tidak biasa, Tuhan melihat dan Tuhan mau menolong dia. Amin saudara. Jadi yang kedua, lakukanlah sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa mungkin bagi kita berdoa lebih dari 1 jam gak biasa. Mulai berdoa lebih dari 1 jam. Baca Alkitab boro-boro baru ngeliat 1 huruf aja udah ngantuk. Berpuasa mungkin sesuatu yang tidak biasa. Karena saya kira percaya bagi wanita ini keluar rumah itu adalah hal yang tidak biasa dan beresiko. Namun ia tetap mendekati Yesus. Justru dalam masa-masa sukar jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Tapi mulailah mendekat kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya. Nah yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Konsisten di dalam ketekunan. Tadi kalau saudara baca di dalam Markus tadi saudara mengasihi Tuhan. Di sana jelas sekali dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Di sana dikatakan di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah. Kata menjamah ini saudara perlu yang namanya konsistensi untuk sampai ke titik jamah. Bukan cuma mendekat aja nih, udah mau mendekat sih. Tapi ya ampun banyak orang nih, kayaknya nggak usah deh, pulang aja lagi deh, pulang. Tapi sampai ke titik jamah. Dia menjamah jubah Yesus. Artinya apa saudara? Perlu yang namanya konsistensi. Perlu yang namanya komitmen. Perlu yang namanya ketekunan. Untuk kita boleh mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Bahkan saudara, kalau dalam judul khotbah lain, mungkin bisa saja dikatakan menjemput mujizatmu. Kalau ini kan saudara, ya bagaimana dia mengalami mujizat. Tetapi saudara dari sisi lain mungkin kita bisa melihat bahwa wanita ini bukan saja menunggu mujizatnya, tapi wanita ini menjemput mujizatnya. Sampai akhirnya dia mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Amin saudara. Ya, nah untuk itu ayo kita belajar sama-sama. Percaya sama-sama saudara. Bahwa seringkali Tuhan izinkan masa-masa sukar terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menjatuhkan kita. Supaya kita mengalami dia. Supaya kita mengalami Tuhan. Untuk itu tetap tegar di dalam masa sukar. Supaya kita mekar di dalam masa sukar. Ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama apa saudara? Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Dalam masa sukar jangan dengar yang negatif-negatif saudara. Tapi dalam masa sukar dengar kebenaran. Dengar apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, mari lakukan hal yang tidak biasa. Mungkin bagi kita gak biasa berdoa, mulailah berdoa. Gak biasa menyembah Tuhan, mulailah menyembah Tuhan. Gak biasa berpuasa, mulailah berpuasa. Sesuatu yang tidak biasa. Bagi kita gak biasa Pak memberi, mulailah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah hal itu dengan konsisten. Maka saya kena percaya Tuhan akhirnya melihat wanita itu. Dan wanita itu mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tetap bekar dalam masa sukar. Mari kita satukan hati. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami. Damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.